Здравствуйте, вы учитель Тита, да? Так и есть, да. Добро пожаловать. Что сделать? Встань. Теперь по всему окороку. И внутри тоже, чтобы было вкусно. Film ini menceritakan tentang seorang guru yang tampangnya culun banget tapi ternyata punya pesona di mata para ibu-ibu wali murid yang benar-benar menggugah selera. Lantas bagaimana ke kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Ed yang bekerja di sebuah kafe. Gak lama datang dua orang pemuda yang kepingin minjam kamar mandi karena mereka udah gak tahan banget buat ngelakuin permainan futsal. Namun Ed bersikeras nggak mengizinkan mereka untuk ngadu domba di sana. Alhasil Ed pun dilempari donat dagangannya sendiri dan harus mengganti rugi. Ребята, простите, но это против правил такой. А вам лучше уйти. Тот препод! Да он еще и... Выкуси, дрочер! Sesaat kemudian Ed pulang ke kontrakannya. Namun begitu sampai di sana, Ed malah mergokin temen sekontrakannya yang bernama Glenn lagi ngelakuin push rank sama cewek barunya di kamar Ed. Ed yang lagi bete lantas makin bete. Tapi untungnya temannya langsung minta maaf dan mengakui kesalahannya. Glenn lalu memberi Ed sebuah surat dan di sini ternyata itu adalah surat lamaran kerja Ed yang ditolak oleh sebuah sekolah di mana Ed melamar menjadi guru di sekolah itu. Sesaat suasana hati Ed pun makin gak karuan. Tapi untungnya Glenn dan pacarnya yaitu si Ellie terus menyemangati Ed sampai Ed akhirnya punya ide untuk datang langsung ke departemen pendidikan dan minta untuk diinterview. Esoknya lantas Ed pun dengan semangat datang ke departemen pendidikan dan bertemu dengan bagian pendistribusian guru. Ed pun menyampaikan pendapatnya dan mengoreksi kesalahan departemen itu lalu meminta si bapak untuk menginterview dan mewawancarainya. Singkatnya, gak disangka Ed mendapat pujian dari si bapak itu dan ia pun dijanjikan pekerjaan sebagai seorang guru. Ed kembali ke kontrakannya dan lagi-lagi Ed malah mergoki Glenn lagi main gajah-gajahan sama si Ellie di ruangan tamu. Namun Ed yang lagi happy banget nggak mempermasalahkan kelakuan sahabatnya itu dan lantas menceritakan kabar baiknya. Namun di balik kabar baik itu, ternyata Ed juga harus pindah dari kontrakan mereka karena lokasi tempat Ed bekerja nantinya lumayan jauh dari kontrakannya sekarang. Glenn yang emang bestie banget sama Ed pun gak merasa keberatan dan bahkan Glenn malah ngajakin Ed untuk ngerayain kabar baik ini. Beberapa hari kemudian Ed pun berangkat menuju kota dan segera mencari tempat tinggal yang baru. Ed pun tertarik dengan sebuah apartemen yang letaknya gak jauh dari tempat kerjanya. Ну вот она! Это настоящий дворец. Malamnya, Ed pergi ke sebuah bar yang ternyata juga dimiliki oleh pemilik apartemen yang bernama Sydney. Mereka pun akhirnya saling ngobrol dan mulai akrab. Pada keesokan harinya, Ed pun mulai mengajar di sekolah yang kayaknya sih setara SMP. Привет. Закрей. Да ладно, Я мистер Коул. если не получается, сразу пристрелить его, понял? Ну что? Tapi bangkenya nih, murid-murid di sana tuh benar-benar nggak bisa diatur banget. Di sela-sela mengajar, seorang siswi izin ke toilet dan ada juga seorang anak bernama Leon yang terus-terusan ngejek cara Ed mengajar. Nggak lama kemudian, siswi yang tadi izin balik lagi ke kelas sambil nangis ke Ed kalau keluar sirup merah dari anunya dan dia ketakutan kalau dia terkena penyakit yang aneh-aneh. Ed pun dengan siap memberikan sebuah pembalut untuk siswi itu. Namun sialnya siswi ini juga nggak ngerti cara pakainya. Alhasil Ellie pun diminta Ed untuk datang dan membantu siswinya. Saat pulang, Ed melihat muridnya yang bernama Tito ngelamun di depan sekolah. Di sini ternyata Tito lagi nunggu dijemput sama kakaknya. Dan ketika kakaknya datang, ternyata kakaknya si Tito ini secantik itu. Sampai Ed pun nggak kedip ngelihatnya. Привет, братишка. Ed pun langsung refleks ngajakin kenalan. Namun ternyata kakaknya si Tito yang bernama Pilar ini sudah punya cowok yang tampangnya reman banget. Да, это моя подруга Элли. Привет. Привет, Чикитита!
Sepulangnya Ed pun bertemu dengan Glenn dan Ellie di barnya si Sydney. Ed lalu menceritakan tentang masalah-masalah yang timbul di usia remaja, yang mana salah satunya adalah tentang dunia perlendiran. Mereka punya ide agar Ed mengedukasikan murid-muridnya dan mengajari cara-cara yang bisa dibilang lebih aman lah ya. Karena memang hal ini tuh masih dianggap tabu kalau masuk jadi mata pelajaran tambahan. Kemudian Glenn bertanya kepada Ed yang saat itu memang masih menjomblo. Dia pun menyarankan agar Ed mau berkenalan dengan temannya si Ellie. Тебе нужно вызвать дождь. Singkat cerita, pada esoknya Ed ngadain kelas tambahan untuk ngedukasi para muridnya mengenai dunia perlendiran. Namun usaha Ed ternyata nggak berbuah manis. Pasalnya, para murid-murid di sana ngerasa kalau pelajaran ini tuh bisa mereka cari melalui internet. Leon pun lagi-lagi bikin ulah dan berujung dengan pemanggilan orang tuanya untuk menghadap kepala sekolah. Singkat cerita, pas lagi di toilet, Ed bertemu dengan ayahnya Leon yang merupakan seorang pendeta. Awalnya ayahnya Leon baik-baik saja dengan Ed, namun setelah diberitahu kalau Ed ini ngajarin pelajaran yang dianggap nggak benar, malah berujung dengan Ed yang kena semprot ayahnya Leon. Malamnya Ed pun duduk di bar sambil nunggu temannya Ellie yang mau dikenalin sama Ed. Lalu pas doi udah datang, ternyata menurut si Ed ini boleh juga nih katanya. Так, что у тебя? Да? Mereka pun ngobrol cukup lama sampai akhirnya obrolan pun menjurus ke arah perpusrengan. Enggak disangka ternyata cewek bernama Angel ini hyper banget cuy. Baru kepancing dikit langsung ngajakin Ed untuk main Может, gajah-gajahan. лучше не надо? Здесь никого. Nah, di sini entah karena apa Ed ini teringat akan dirinya yang merupakan seorang guru dan ngajar pun pelajaran edukasi yang begituan. Akhirnya Ed pun nolak si Angel dan Angel langsung ngira kalau Ed ini adalah pecinta sesama batang karet. Нет. Конечно. Keesokan harinya Ed pun kembali mengedukasi murid-muridnya lagi. Dia pun mempertontonkan akibat dari orang-orang yang sering gonta-ganti pasangan. Hingga akhirnya murid didikan Ed pun mulai mau belajar dan langsung ujian praktik gimana caranya pakai balon ajaib ke pisang tanduk. Так, народ, подходим и берем банан. Pas pulang Ed pun ketemu lagi sama Tito yang belum dijemput sama kakaknya. Dia pun ngajakin Tito ngobrol dan nggak disangka si Tito ini malah curhat soal pacarnya. Dan Ed pun menyarankan beberapa hal agar Tito nggak kebablasan. Nggak lama kemudian Pilar kakaknya si Tito datang. Dia pun langsung bilang kalau Ed diundang untuk dinner di rumahnya. Karena si Tito ini ternyata sering cerita kalau Ed adalah guru yang sangat friendly. Ed pun tentunya langsung menerima ajakan dari wanita yang sangat ditaksirnya itu. Singkat cerita, Ed pun tiba di rumahnya Tito. Nggak disangka, ternyata si mama yang merupakan janda ini benar-benar bikin gagal fokus. Ed pun disuruh bantuin si mama masak daging dengan cara yang benar-benar bikin geleng-geleng. Встаньте, пожалуйста, вот здесь. Теперь берите специи. И вот. Трите сильно, мистер Эдди. Gak lama kemudian pacarnya Pilar ternyata juga diundang untuk dinner. Sambil nunggu daging matang, Ed dan Hector pun minum-minum cantik dulu. Lalu Hector bilang ke Ed untuk lain kali harusnya Ed nggak usah datang kalau dia ngajak datang ke rumahnya Tito lagi. Si Hector ini ketakutan cuy, karena ngira si Ed ini bakalan ngerebut pacarnya. В следующий раз не иди на ужин. Lanjut pas sudah mulai makan, Hector nantang Ed buat makan mata ikan. Ed pun menerima tantangan Hector dan makan dengan santuy. Tapi nggak lama kemudian, Ed malah jackpot dan mengenai susu murni nasional milik maminya Tito yang sangat menggemaskan itu. Это круто. Все хорошо, вы в порядке? Lalu setelahnya Ed pun langsung pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, Ed ngajakin Glenn dan Ellie untuk ngasih tutorial bagaimana caranya buat ngedeketin orang yang kita suka dengan cara yang sopan. Berkat bantuan Glenn dan Ellie, kelas Ed pun makin disukai para murid-muridnya. Занимаемся в парах. Кто будет первым? Lanjut pas pulang sekolah, Ed kembali nemenin Tito dijemput sama kakaknya. Lalu begitu Pilar datang, Ed langsung meminta maaf atas kejadian semalam. Pilar pun ternyata santai saja.
Dan sebagai permohonan maaf, Ed pun mau menraktir Pilar untuk minum-minum di barnya Sydney. Scene lalu berpindah dan Ed terlihat menghampiri Pak Broto yang sudah ngasih dia pekerjaan kemarin. Pak Broto pun menilai bahwa edukasi Ed tentang dunia perlendiran itu dianggap nggak berbobot dan ia meminta agar Ed menghentikan kegiatan itu. Идешь в какой-то клуб, где полно... И обсудить все. Так и сделаю. Lalu esoknya Ed pun kembali mengajar di kelas. Nah, begitu Ed ngumumin kalau pelajaran edukasinya udah ditiadakan, murid-murid pun mulai pada meninggalkan ruangan dan seperti kecewa akan pernyataan Ed. Ed lalu minta saran ke Tito gimana kalau dia pergi kencan dengan kakaknya. Tito pun santai aja dan malah mendukung niat dari gurunya itu. Singkat cerita, esoknya pas pulang sekolah, Tito cerita ke Ed kalau dia berniat melaksanakan perpusrengan duniawi dengan pacarnya. Dia pun meminta balon ajaib kepada Ed agar enggak terjadi hal-hal yang enggak diinginkan. Ed awalnya menolak permintaan Tito, namun karena takut enggak dikasih restu buat deketin kakaknya. Pada akhirnya Ed pun ngasih balon ajaib itu untuk Tito. Malamnya Ed dan Pilar pun pergi untuk kencan. Mereka lantas mengobrol panjang lebar mengenai kesibukan masing-masing. Hingga akhirnya obrolan pun berujung dengan ngomongin si Tito. Dan sialnya karena refleksi Ed ini keceplosan dan ngomong bahwa malam ini Tito lagi mau ngegas sama pacarnya di rumahnya yang lagi sepi. Pilar tentunya langsung kaget dan segera pulang. Важно. Мы едем ко мне домой. Возможно, он там с ней один. Мама сегодня... Setibanya di rumah, benar aja si Tito udah mau ngelakuin hal yang sangat seru itu. Pilar pun jadi marah sama Ed karena udah ngasih adiknya balon ajaib yang secara nggak langsung udah ngizinin Tito untuk melaksanakan perpusrengan itu. Dan akhirnya Ed pun langsung diusir sama Pilar. Ладно. Pas baru aja 5 meter dari rumahnya Pilar, tiba-tiba Hector datang dan langsung ngasih pelajaran ke Ed karena udah ngerebut pacarnya. Ed yang dasarnya emang salah pun cuma bisa terima nasib. Lalu karena udah stres banget nih, Ed pun akhirnya menggunakan jasa kupu-kupu malam untuk menghilangkan rasa galau dan sakit hatinya. Namun baru saja ngeluarin balon ajaibnya, tiba-tiba ada polisi datang dan menggerebek mereka. Untung saja tuh si Ed belum sempat ngapa-ngapain, karena ternyata cewek yang tadi itu tuh cewek jadi-jadian. Untungnya nggak lama kemudian Ed masih bisa ditolong Glenn yang memang merupakan seorang polisi. Lalu pada esoknya Ed pun kembali ke sekolah. Namun di ruangannya udah ada Pak Broto yang bilang kalau mulai hari ini Ed udah nggak boleh ngajar lagi, atau dengan kata lain udah dipecat dari pekerjaannya. Ibarat udah jatuh ketimpa tangga. Hidupnya Ed ini udah benar-benar hancur banget. Untungnya Sydney masih mau dengerin curhatan Ed dan memberikan semangat untuk ngebuktiin kalau pelajaran edukasinya di sekolah itu bisa berdampak baik. Dan Sydney juga nyemangatin untuk berani ngungkapin perasaannya ke Pilar, namun dengan cara-cara yang benar. Lalu pada keesokan harinya, Ed kembali mendatangi Pilar untuk meminta maaf sembari bermain klarinet. Pilar pun terkesima dengan keberanian Ed dan akhirnya memaafkan Ed. Sorenya mereka pun jalan-jalan sambil Ed terus berusaha buat PDKT. Nah, malamnya pas mau masuk ke klub, Ed nggak sengaja bertemu Hector yang lagi kesal-kesalnya sama si Ed karena pacarnya baru aja direbut. Di sini Ed yang sudah muak banget akhirnya meninju Hector sampai beberapa polisi datang untuk mengamankannya. Делайте рукой вот так и дергайте, будто рыбу. Я считаю... Поняли, о ком я? Того испанца. Если не знаете... Untungnya lagi-lagi Glenn masih bisa ngeluarin Ed. Mereka lalu lanjut ngobrolin biar gimana caranya si Ed ini bisa kembali mengajar di sekolah. Karena dasarnya pelajaran edukasi si Ed ini berguna banget untuk anak remaja. Dan akhirnya keesokan harinya, Ed pun ngumpulin orang tua murid untuk ngejelasin pentingnya edukasi tersebut. Я хочу поделиться. Это частное собрание, мистер. Meskipun sekarang semuanya bisa didapetin dari internet, tapi tetap aja kalau dijelasin melalui guru, itu pasti akan jauh lebih bertanggung jawab dan juga lebih aman. Setelahnya setiap anak pun diminta untuk ngejelasin betapa pentingnya pelajaran itu bagi mereka. Dan akhirnya para wali murid pun setuju untuk mempertahankan Ed di sekolah itu untuk mengedukasi para siswa-siswa.
Lalu begitu rapat sudah selesai, salah satu orang tua murid nawarin Ed untuk ngelakuin perpusrengan dengannya. Karena tadinya Ed cerita kalau dia belum pernah ngelakuin hal yang seru itu. Namun Ed yang imannya kuat banget ini kayaknya nggak tergoda dan cuma senyum-senyum doang. Pas balik ke rumah, secara tiba-tiba Pilar datang dan dia ngasih selamat karena usahanya tadi berjalan lancar. Dan malam itu Pilar pun ngasih hadiah ke Ed untuk melaksanakan perpusrengan dan melepaskan kue apemnya. Lalu di akhir film kita diperlihatkan Ed yang sudah setahun kerja jadi guru dan menjadi guru yang paling disenangi murid-muridnya. Dan film pun Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.